Assalamualaikum, kembali lagi di channel Progres Biologi. Kami ingin mengulang video yang kemarin karena durasinya terlalu pendek. Dan di sini kami ada 6 orang lagi yang akan mengikuti video ini, yaitu termasuk saya. Saya sebagai host, ada teman-teman saya yang menjadi perannya lainnya. Itu ada Bunga, Tari, Novi, Airesti, dan Serla. Termasuk kameranya ada Sandy. Oke guys, kita mulai pertanyaannya. Mulai dari Tari ya. Izin bertanya ya Kak, apa saja fungsi hati sebagai organ ekspresi? Fungsi hati sebagai organ ekskresi salah satunya adalah menjadi penawar racun dalam tubuh kita, menghasilkan cairan empedu, membantu ginjal memproduksi urin, membentuk sel darah merah. Begitu. Oh, jadi seperti itu Kak, fungsi cairan empedu. Cairan hati empedu. Jadi salah satunya itu ya Kak? Iya, betul. Jadi salah satu fungsi hati yaitu memproduksi cairan empedu. Iya, makasih Kak. Bisa dijelaskan Kak, bagaimana proses yang terjadi di dalam hati ketika memproduksi cairan empedu? Baik, bisa langsung saya jawab. Empedu yang dihasilkan oleh hati disimpan dalam kantong empedu dan dikeluarkan oleh usus halus untuk membantu sistem pencernaan, yaitu untuk mengemulsi lemak, untuk mengaktifkan lipase, mengubah zat yang tidak larut dalam air menjadi zat yang dapat larut dalam air, dan membantu daya absorpsi lemak pada dinding usus. Begitu Kak. Oh, jadi gitu. Biasanya penyakit apakah yang suka menyerang hati? Menurut yang saya tahu, ada penyakit iri hati itu ada dua, iri dan dengki. Enggak Kak. Jadi Maaf ya. untuk jenis-jenis penyakitnya ada beberapa penyakit yang mengganggu, seperti hepatitis, hemochromatosis, sirosis, kanker hati, dan abses hati, gitu Kak. Jadi penyakit iri dengki mah bukan termasuk kita penyakit manusia. penyakit manusia. Bercandanya garing ya, maaf. Gitu Kak. Jadi ada lebih banyak penyakit hati yang lainnya. Jadi itu ada hanya beberapa lagi. Penyakit manusia iri dengki. Cara apa saja ya Kak hal yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan organ hati? Cara-cara yang bisa kita lakukan diantaranya yang pertama, kita harus melakukan vaksinasi sejak usia dini. Yang kedua, kita harus banyak-banyak minum air putih. Yang ketiga, kita harus makan makanan yang bergizi. Keempat, harus menghindari alkohol. Yang kelima, hati-hati dalam mengonsumsi obat. Jangan kita sembarangan mengonsumsi obat tanpa anjuran dari dokter. Yang keenam, kita harus menghindari zat-zat beracun. Jadi kita harus pintar-pintar menjaga pola pola kesehatan hidup kita untuk organ hati kita supaya tetap sehat. Oh, jadi hidup itu mahal. Sehat itu mahal. Bagaimana Kak jika organ hati tidak dapat melakukan fungsinya? Jika hati kehilangan fungsinya, hati itu tidak bisa menetralisir racun. Akibatnya, racun yang ada dalam tubuh kita itu akan menumpuk di dalam darah dan bisa menyebabkan penyakit ensefalopatik hepatik. Penyakit ensefalopatik hepatik adalah penyakit penurunan fungsi otak karena racun yang menumpuk di dalam aliran darah. Jika hati tidak bisa menetralisir racun, membuat alkohol, obat-obatan, dan suplemen dan bahan kimia yang tidak bisa dipecah dan mempengaruhi kerja otak, yaitu begitu Kak. Jadi jika hati tidak bisa jadi si hati nanti tidak akan bisa menetralisir racun yang ada di dalam tubuh kita. Makanan apa saja ya Kak yang dapat menjaga kesehatan organ hati?
ada makanan yang baik untuk kesehatan hati, yang diantaranya adalah oatmeal atau sereal gandum, anggur, brokoli, kopi, teh hijau, kacang-kacangan, bayam, dan air putih. Air putih sangat penting untuk menjaga kesehatan hati tersebut, apalagi tubuh kita. Jadi harus banyak minum air putih. Iya, minimal kalau nggak banyak makanan sayuran, kayak anggur, brokoli, buah-buahan, minimal kita minumnya pakai air putih. Apa saja Kak Fungsi organ hati selain sebagai organ rekreasi? Fungsinya yang pertama yaitu bisa menghancurkan sel darah merah, tetapi tidak sembarang sel darah merah bisa dihancurkan sembarangan, melainkan sel darah merah yang sudah tua. Yang kedua, membersihkan darah yaitu membersihkan darah-darah dari senyawa berbahaya seperti yang berasal dari obat-obatan, alkohol, hingga racun. Yang ketiga, memproduksi protein, yaitu bertanggung jawab untuk memproduksi protein seperti albumin yang berfungsi menjaga cairan dalam sistem sirkulasi tubuh, protein yang berperan sebagai faktor pembekuan darah, dan sistem kekebalan tubuh juga dihasilkan oleh hati. Yang keempat, metabolisme protein, yaitu ikut berperan dalam metabolisme protein dengan mengubah amonia menjadi urea yang dikeluarkan bersama urin oleh ginjal. Yang kelima, menyimpan nutrisi. Hati itu bisa menyimpan nutrisi, misalnya zat besi, vitamin A, B12, D, dan K. 6. Memproduksi cairan empedu dan energi. Apa saja ya Kak perbedaan organ ginjal sama organ hati dalam sistem ekspresi? Untuk perbedaan antara organ ginjal dan hati dapat dilihat dari segi letak dan fungsi. Ini untuk manusia ya Kak. Segi letak, ginjal terletak di dekat tulang pinggang dan berjumlah sepasang. Untuk hati terletak di sebelah kanan atas rongga perut. Untuk dari segi fungsi, ginjal berfungsi dan berperan dalam sistem ekskresi urin dan mengendalikan keseimbangan cairan dalam tubuh. Hati berfungsi dan berperan dalam sistem ekskresi dan sekresi dalam sekresi, hati menghasilkan getah empedu untuk membantu proses pemecahan lemak menjadi asam lemak plus gliserol. Dalam ekskresi, hati melakukan pembentuk urea yang nantinya akan dibuang bersama urin. Begitu Kak. Oh, jadi begitu ya perbedaan organ ginjal sama organ hati dalam Jadi Iya. perbedaannya terletak pada segi letak utamanya dan fungsinya. Oh, Jelaskan Kak, apa perbedaan organ hati dengan organ kulit pada sistem ekskresi? Oke, akan saya jelaskan. Jadi kalau organ kulit itu fungsinya mengekskresikan kelenjar keringat, sedangkan hati berfungsi untuk proses pengekskresian empedu, yaitu menghasilkan cairan empedu. Kalau bisa lebih singkatnya, kalau kulit itu mengeluarkan keringat, kalau hati itu menghasilkan cairan empedu. Apa akibatnya jika terjadi gangguan pada organ hati? Jika dibiarkan tanpa penanganan, lama-kelamaan gangguan fungsi hati bisa semakin parah dan menimbulkan beberapa tanda dan gejala seperti sakit kuning, sakit perut, gangguan pencernaan seperti mual, muntah, dan diare, bengkak-bengkak di tungkai, perut, tangan, dan wajah. Kulit terasa gatal, warna urin gelap, kotoran berwarna keputihan atau tampak pucat, lelah, letih, lesu, kehilangan selera, dan penurunan berat badan, mudah memar atau mimisan, kebingungan, penurunan kesadaran, dan pendarahan. Banyak sih Kak, jadi ada banyak beberapa yang itu. Jadi Mael contohnya. Jadi
gejala-gejala yang timbul gitu untuk Mengetahui tanda-tanda tanda-tanda apakah kita terkena gangguan penyakit atau tidak. Iya, paham. Olahraga apakah yang dapat menjaga kesehatan organ hati? Olahraga yang bisa kita lakukan salah satunya olahraga jenis aerobik. Latihan ini berfokus pada sistem kardiovaskular dan bermanfaat untuk sirkulasi darah. Pasalnya, aerobik melibatkan gerakan otot besar dan berulang yang meningkatkan denyut jantung dan mengubah pola pernapasan. Jadi olahraga yang bisa kita lakukan itu aerobik. Tapi selain aerobik, apakah ada lagi, Kak? Banyak sih Kak sebenarnya. Minyak zaitun beraroma melati. Cakep. Lama terkubur di dalam peti. Cakep. Inilah podcast biologi untuk mengedukasi organ hati. Cuas. Terima kasih. Sampai jumpa di kembali. podcast selanjutnya.